kematian Yesus menunjukkan betapa besar kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuasa kebangkitannya memberikan hidup. Kuasa yang membebaskan. Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Salam jemaat Tuhan. Salam. Apa kabarnya kita pagi hari ini di hadapan Tuhan? Luar biasa. Semua baik, amin. Amin. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya kita juga boleh mengalami kenaikan bersama Tuhan, amin. Amin. Baik iman kita, baik materi kita, semua kita mau naik bersama Tuhan, amin. Amin. Setiap kita mau percaya bahwa Tuhan kita baik, haleluya. Mari satukan hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau boleh hadir lebih lagi dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar pengurapan Tuhan boleh nyata bagi kami. Berkati kami yang beribadah Tuhan dimanapun kami berada saat hari ini. Biarlah Engkau yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Dan kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ya, dalam nama Yesus. Mari yang percaya dan siap melakukan ibadah sama-sama katakan. Amin. Berikan sorak-sorai-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh baik Tuhan kita, amin. Amin. Dia dahsyat, Dia boleh naik ke surga mempersiapkan tempat bagi umat yang percaya. Haleluya. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus hidup, naik ke surga, amin. Duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya. Bebaskan, katakan sekali lagi lebih sungguh. Yesus bangkit, amin. Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan amin. Bebaskan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, amin. Yang merasakan kebebasan bersama Tuhan, sorakan yeay, haleluya. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa, amin. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya. Bebaskan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku.
oleh kuasa darahnya. Katakan lebih sungguh, ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Lagi katakan bersama Tuhan. Amin. Aku bebas, ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darah Tuhan, oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yeay. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau kembalikan segala puji hormat bagi Tuhan kita, amin. Hanya Dia yang layak menerima pujian bagi kita semua umat Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-soraimu bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Genap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat setiap hidup kami, Kau angkat kami dari kegelapan. Nyatakan sesungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Amin. Nyatakan lebih sungguh kemuliaan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Segenap manusia menyembah, hanya menyembah Tuhan. Amin. Kau angkat kami dari kegelapan. Nyatakan sungguh Kau Yesus yang berjemaat Tuhan, katakan lebih sungguh. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat. Amin. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan dari kemuliaan. Amin. Semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Yesus.
katakan senang hati bersamanya. Dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi, tiada satupun. Amin. Hanya Yesus, tiada satupun dapat. Hanya Yesus yang dahsyat, yang berkuasa, yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi, sekali katakan yuk. Dari kemuliaan, amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi, amin. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Yesus. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami merasakan sungguh kebaikan Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Kasih Yesus sempurna bagi kami. Dan kami merindukan Kau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menyediakan tempat yang luar biasa bagi kami, bagi umat-Mu yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena
sucikanku, kuasa salib-Mu. Berkata lebih sungguh bersama Tuhan. Nah, salib-Mu, amin. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Sekali lagi kata lebih sungguh bersama Tuhan. Oh, amin. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu Tuhan, Kau sanggup Yesus. Haleluya, kami percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kau yang kami sembah, Engkau Tuhan. Mari terus naikkan sembahmu bagi Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Kau yang ditinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kami boleh menerima kekuatan daripada Tuhan untuk menantikan janji Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Yesus. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh darah-Mu Tuhan, sungguh baik Engkau dalam hidup kami Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Amin. Oleh karena salib-Mu, seluruh
salibmu pulihkan, kuasa salibmu pulihkanku. Benar Tuhan, kami sangat percaya kuasa salib-Mu lah yang memulihkan hidup kami. Karena di atas salib itulah Engkau telah menebus dan menyelesaikan seluruh karya-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah membebaskan kami dari maut, dari kutukan dan dosa-dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini di mana kami anak-anak-Mu boleh datang merayakan sukacita bersama kami semua untuk kemenangan yang Tuhan telah berikan bagi kami karena penebusan-Mu. Dan pada waktu ini kami boleh beribadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang kami percaya Tuhan di surga pun Tuhan menyiapkan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah bagi kami. Dan Roh Kudus, Engkau jamah setiap hati kami, lawat setiap hati kami, seluruh umat-Mu, bahkan semua pemirsa yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu, urapilah dia dalam segala keterbatasan kelemahannya. Kuasa-Mu yang sempurna berkarya melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita siap menerima firman Tuhan. Semua kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan saya percaya setiap kita tetap dalam keadaan sehat, dan kita tetap melakukan menjaga jarak di antara kita supaya kita tetap terlindungi dari wabah virus yang sedang melanda kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang saya angkat adalah Yesus Kristus ke surga menyediakan tempat bagi umatnya. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita buka dalam Yohanes 14 dari ayat 1 sampai 3. Mari sama-sama kita membaca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkannya lebih jauh, kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, kembali kami berdoa, kami bersyukur firman Tuhan yang sudah kami baca bersama-sama. Saatnya Tuhan kami akan merenungkannya. Kami memohon pimpinan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu untuk memberikan pencerahan firman-Mu bagi kami, supaya kami mendapat rema yang benar-benar menguatkan dan meneguhkan hati kami, membangkitkan iman kami di tengah-tengah situasi yang sulit, yang sukar. Kami tetap percaya kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami dan berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya sampai saat ini kita semua masih tetap terus menjaga jarak, terus menjaga kondisi kesehatan kita supaya kita tetap terlindungi dari wabah virus corona ini. Ya, bangsa kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, walaupun ya masih banyak kekurangan-kekurangan. Ya, kita tetap berdoa supaya bangsa kita dan kita mampu melewati masa-masa ini dengan baik dan kita mengalami kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan mengingat kembali kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tentu
kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, saya percaya itu merupakan sesuatu kemenangan bagi setiap kita umat yang percaya kepada Dia. Kalau tadi kita bacakan di ayat pertama dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Inilah firman Tuhan, perkataan langsung daripada Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, kita tahu kalau kita baca kembali di pasal sebelumnya, yaitu pasal 13, kita bisa temukan beberapa pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan saya percaya pernyataan itu membuat bingung, gelisah, dan menggoncang hati mereka. Di pasal 13 ayat 21 misalnya, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, kalau ada di antara murid-muridnya yang akan menyerahkan Dia, yang akan mengkhianati Dia. Demikian firman Tuhan, ayat 21 dari pasal 13. Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Tentu pernyataan ini di tengah-tengah perjamuan malam, perjamuan akhir sebelum Yesus mengalami penderitaan dan kemudian Dia harus disalib dan mati. Tentu pernyataan itu akan membuat di antara murid-murid mereka merasa tergoncang. Apalagi dikatakan juga kepada murid-muridnya kalau Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Dalam pasal 13 ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Tadi ditambah lagi pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya kalau Dia akan pergi meninggalkan mereka ke tempat di mana mereka tidak akan mencapainya. Apalagi ada poin ketiga lagi. Pernyataan ketiga yang bisa kita dapatkan di sini adalah kemudian Dia juga mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal Dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Bayangkan saja di tengah-tengah mereka mengadakan perjamuan malam, kemudian ada pernyataan-pernyataan yang demikian. Seharusnya mereka bersuka cita pada waktu itu. Tapi kenyataannya ketika Tuhan Yesus mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, tentu mereka bertanya-tanya, mereka gelisah, bingung, dan tentu saja hati mereka pasti tergoncang. Ya. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 37, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini tentu menambah kebingungan daripada murid-muridnya. Ya. Di tengah-tengah kebingungan tersebut, Tuhan Yesus kembali membuat satu pernyataan yang menguatkan mereka, yaitu sebagaimana yang tertulis dalam pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi saya sangat percaya di tengah-tengah perjamuan malam, yang juga disebut sebagai perjamuan akhir itu, di mana murid-muridnya dalam kebingungan, dalam kegelisahan, dan dalam hati yang sedang tergoncang karena pernyataan Yesus kepada mereka. Yang pertama, Yesus katakan di antara mereka ada yang akan mengkhianati Dia.
Yang kedua, Yesus kata akan meninggalkan mereka ke tempat yang dimana mereka tidak akan mencapainya. Dan yang ketiga dikatakan lagi bahwa Petrus, muridnya yang sangat luar biasa ini, harus menyangkal dia 3 kali sebelum air berkokok. Tentu itu akan membuat hati mereka menjadi gelisah. Nah, di dalam kegelisahan mereka, Tuhan kembali membuat pernyataan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di tengah-tengah kebingungan, Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus. Nah, saya sangat percaya perkataan ini kembali menguatkan murid-murid Yesus. Mengapa perkataan ini menguatkan murid-murid Yesus? Karena perkataan ini mengandung pengharapan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya inilah yang Tuhan Yesus sedang nyatakan bagi kita. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi karena wabah virus ini yang sudah mempengaruhi ke berbagai sektor kehidupan kita, khususnya dalam kesehatan dan juga sektor keuangan ekonomi, membuat orang semakin sulit dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan Yesus datang membawa pengharapan kepada kita. Nah, tentu saja apa yang Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya bukan hanya sekedar janji kosong. Bapak Ibu, kalau hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, berarti punya satu kepastian bahwa Yesus Kristus pada waktu dia mengeluarkan statement itu, pada waktu itu dia belum mati. Nah, kalau hari ini kita memperingati kenaikannya, berarti punya satu kepastian bahwa apa yang diucapkan Tuhan Yesus terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekarang Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus? Tentu kita punya alasan sehingga kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya berikan satu contoh. Misalnya Bapak Ibu punya harta, punya uang, kemudian menyimpannya di bank. Saya percaya Bapak Ibu tidak akan asal untuk menyimpan uang atau harta Bapak Ibu ke bank. Pasti Bapak Ibu akan melihat kondisi daripada bank di mana Bapak Ibu akan menyimpan harta Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu akan memperhatikan kualitas bank itu, keadaan modal daripada bank itu. Apakah bank tersebut punya modal yang kuat? Apakah bank tersebut punya manajemen yang baik sehingga bank tersebut benar-benar dapat dipercaya untuk kita menitipkan uang atau harta kita? Nah, sama juga di dalam Tuhan. Kenapa kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus? Apa yang menjadi alasannya? Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 alasan yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu dalam ibadah ini, yang saya percaya itu akan kembali menguatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang kita jalani hari-hari ini. Ketiga alasan itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang akan memampukan kita menjalani hari-hari kita dengan berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari dari 3 ayat yang sudah kita baca, pada waktu Tuhan Yesus memberikan pernyataan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Itu tidak sampai di situ. Ada 2 ayat yang selanjutnya yang meneguhkan apa yang menjadi statement Tuhan Yesus di ayat yang pertama. Yang kedua dikatakan adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang menjadi penekanan kita pada pagi hari ini, karena Yesus katakan, percayalah juga kepadaku. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Karena dikatakan di ayat kedua, dia pergi ke tempat Bapa di surga menyediakan tempat bagi kita, bagi semua orang percaya kepada dia. Dan selanjutnya, bukan hanya dia menyediakan tempat bagi kita di surga, dan dia katakan, dia pertegas lagi, setelah dia menyelesaikan tempat itu bagi kita, dia akan datang kembali membawa kita kepada dia, ke tempat yang dimana dia telah siapkan bagi kita. Nah Bapak Ibu, dari ketiga ayat ini dapat kita petik, ada 3 alasan mengapa kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Ketiga alasan itu, yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Kenapa dia dapat diandalkan? Bapak Ibu, kalau hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, itu berarti Yesus yang telah mati hidup kembali. Yesus yang telah mati hidup kembali artinya Yesus telah mengalahkan maut. Artinya Yesus berkuasa menaklukkan maut. Kenapa dia berkuasa menaklukkan maut? Karena Yesus adalah hidup, Bapak Ibu Saudara. Karena dia hidup, maka setiap kita percaya dijamin kehidupan kita. Itulah sebabnya dia menjamin kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, tetapi untuk kehidupan yang akan datang, untuk masa depan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesus Kristus ke surga menyediakan tempat bagi kita, bicara bagaimana Yesus mempersiapkan masa depan kehidupan kita. Yesus telah membuktikan dia sanggup menyiapkan tempat bagi kita. Itulah sebabnya di ayat yang kedua tadi dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau di awal-awal Yesus menyampaikan bagaimana dia menderita, kemudian dia mati, dan 3 hari dia bangkit, dan itu sudah dibuktikan. Dan saya percaya untuk statement ini juga Tuhan akan sanggup buktikan bagi kita. Kalau dia naik ke surga, dia menyiapkan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan bagi setiap orang yang percaya kepada dia, yang mengikuti dia. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, yang pertama adalah karena Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Kemudian yang kedua Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Yesus? Poin yang kedua adalah karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ya, Yesus pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dari ayat yang sama, yaitu ayat yang kedua tadi, membuktikan bahwa betapa dia mengasihi saudara dan saya, betapa dia peduli kepada saudara dan saya. Dia pergi ke surga, dia di sana bukan nganggur. Kemudian dia di sana bukan untuk melupakan kita Bapak Ibu Saudara, tetapi dia di surga, dia berkarya, dia tetap mempersiapkan sesuatu bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Dia menyiapkan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu membuktikan Allah kita bertanggung jawab, Yesus kita bertanggung jawab. Dan bukan hanya sekedar mempersiapkan kita untuk masa depan kita, untuk kehidupan kekal kita, bahkan sewaktu kita masih di dunia ini, dia tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bagaimana Tuhan Yesus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Di dalam pasal 14 ayat 16 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di pasal 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, betapa Yesus pedulikan hidup kita, betapa dia bertanggung jawab atas hidup kita. Pada waktu dia pergi naik ke surga, dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia utus Roh Kudus sebagai roh penolong bagi kita, sebagai roh penghibur bagi kita, yang akan memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Sekalipun Yesus sudah ke surga, tapi Roh Kudusnya diberikan untuk menolong kita. Itulah wujud tanggung jawabnya terhadap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, itulah menjadikan Yesus sebagai tempat pengharapan bagi kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Yesus? Poin yang ketiga adalah karena Yesus adalah pribadi yang setia. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang setia. Sekali lagi saya ingatkan kembali Bapak Ibu, 3 alasan kenapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Yang pertama tadi adalah karena Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Yang kedua, karena Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan yang ketiga, karena Yesus adalah pribadi yang setia. Kesetiaan yang dibuktikan kepada kita. Poin yang ketiga, ayat yang ketiga maksud saya, dari Yohanes 14. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pergi ke surga. Dia tidak melupakan kita semua. Dia tidak melupakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, tetapi dia setia. Dia tetap memberikan Roh Kudusnya kepada kita untuk menolong hidup kita. Dan bukan hanya sekedar menolong hidup kita, dia setia untuk menjamin masa depan kita. Dia tidak akan melupakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia akan ingat selalu. Bahkan saya percaya di surga pun dia tetap berdoa, bersafaat buat kita semua. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketiga alasan itulah yang menjadikan kita layak menjadikan Yesus sebagai pengharapan bagi kita, yang menjadikan kita layak untuk percaya kepada Dia di tengah-tengah keadaan hari-hari seperti hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kepada kita, kita tidak takut. Jangan takut, jangan gelisah hatimu di tengah-tengah keadaan yang mungkin sulit, tetapi percayalah bahwa Yesus dengan 3 alasan yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa dia adalah Allah yang dapat diandalkan, bahwa dia adalah pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kita, bahwa dia adalah pribadi yang setia terhadap hidup kita. Itulah menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan kuat, dengan kemenangan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengingat kembali ke Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Dan bukan hanya mengingat dia sudah naik ke surga, tetapi kita ingat akan janji-janjinya ini, bahwa dia tidak akan membiarkan hidup kita sendirian. Mari tetap teguhkan hati kita. Taruhlah pengharapanmu senantiasa di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur kekuatan firman-Mu kembali menguatkan kami. Tuhan, Engkau nyatakan diri-Mu sebagai pribadi yang dapat diandalkan, sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kami, sebagai pribadi yang setia terhadap kami. Itulah
menjadi alasan bagi kami untuk kami tetap menaruh pengharapan kami dan percaya kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang sedang terjadi karena wabah virus corona ini Tuhan, di mana banyak kami di dalam ketakutan, banyak kami dalam kesulitan dan kesukaran, tapi Engkau hadir untuk memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu. Biarlah kekuatan firman-Mu senantiasa dalam hidup kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami dan memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu sehingga kami tetap kuat. Bapa yang baik, kami juga berdoa seni Tuhan buat bangsa kami yang sampai saat ini kami terus berjuang melawan wabah virus corona ini. Pemerintah telah berupaya dengan semaksimal mungkin. Kami berdoa Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat kepada pemerintah kami, khususnya presiden, wakil presiden, seluruh aparatnya Tuhan. Tuhan tolong mereka, tolong keluarga mereka. Dan kami berdoa untuk aparat keamanan, TNI dan Polri, serta para medis yang berjuang di garis depan. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi hidup mereka. Dan apapun yang mereka perbuat Tuhan, campur tangan Tuhan kami rindukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu yang pagi hari ini bersama-sama kami boleh memuliakan Engkau, bersama-sama kami boleh beribadah kepadamu, dan kami juga membawa persembahan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Dan hamba berdoa setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, Engkau memberkati kehidupan keluarga mereka. Damai sejahtera-Mu melimpah bagi keluarga-keluarga, dan Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri pertemuan kami Tuhan, dan kami rindukan berkat-berkat-Mu melimpah bagi kami. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, itulah yang akan memberkati engkau mulai hari ini, esok, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.